Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho, nomor absen 20, kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan membuat video mengenai kemunduran umat Islam dan latar belakang gerakan pembaharuan dalam Islam. Langsung saja. Gerakan peradaban Islam terasa sangat pesat pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova, serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian pada masa klasik atau pertengahan sekitar 1250 hingga 1500 Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin Hulagu Khan menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan Islam lainnya seperti Nablus, Gaza, Syria, dan wilayah lainnya. Pada abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya ialah invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Sedangkan di Mesir, para khalifahnya hidup dalam kemewahan. Adanya konflik internal saat itu juga menandai kemunduran peradaban Islam. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kemunduran umat Islam. Yang pertama, faktor internal, yaitu tidak adanya ideologi pemersatu, permasalahan ekonomi, dan sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Kedua, faktor eksternal, adanya perang Sarip, serangan tentara Mongolia, dan rapuhnya kondisi dalam negeri. Latar belakang munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan Tajdid adalah gerakan pembaruan dalam ajaran Islam yang sebelumnya telah terpengaruh dengan bidah, tahayul, dan kurafat. Tajdid diambil dari bahasa Arab yang artinya terbaru atau menjadi baru. Gerakan tajdid atau pembaruan dalam Islam muncul pada periode modern, yakni sekitar abad ke-17 hingga ke-18, yang terinspirasi dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah ulama dan filsuf dari Turki yang dikenal sosok yang sangat teguh pendiriannya, terutama pada syariat Islam. Penyebab munculnya gerakan ini berasal dari faktor internal umat Islam yang waktu itu mulai dirusak oleh paham syirik dan bid'ah. Gerakan ini berasal dari Arab Saudi setelah digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan didukung oleh Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi pertama. Keberhasilan gerakan tajdid di Arab ditandai dengan berdirinya negara Arab Saudi. Sejak itu, gerakan tajdid berkembang hingga ke benua Afrika. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Utsman dan Fojo di Nigeria, Muhammad Ali bin An-Sanusi di Libya, dan Muhammad Ahmad bin Abdullah di Sudan. Gerakan pembaruan juga terjadi di India yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Sirhindi dan Syekh Waliullah. Mereka berdua melakukan pembaruan di India setelah melihat keadaan umat Islam yang dirusak sinkretisme atau perpaduan berbagai macam aliran. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.